Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita sudah masuk bab 16, yaitu routing topologi, dan kita masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, kita langsung masuk saja pada materi-materi yang ada pada bab 16, yaitu ada 7. Yang pertama konfigurasi routing, yang kedua share internet, yang ketiga konfigurasi NAT, yang keempat konfigurasi NAT permanen part 1, yang kelima konfigurasi NAT permanen part 2, yang keenam fix IP address Debian router server, yang ketujuh konfigurasi resolver. Oke, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Nah, di sini terdapat host OS, router Debian, kemudian server 1 dan server 2. Nah, pada defaultnya klien tidak bisa berkomunikasi dengan host OS dan host OS tidak bisa berkomunikasi dengan internal network. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing di router Debian. Nanti semua perangkat yang ada di sini itu bisa berkomunikasi karena adanya router Debian ini. Jadi kita bisa saling ping dan kirim data sesama perangkat. Kita akan melakukannya di VirtualBox. Ini kita ping IP milik server 1 di klien. Di sini kita masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, tapi kalau server 1 ping ke server 2 itu bisa karena mereka memiliki IP address yang sama dan tidak membutuhkan router. Di sini kita coba ping server 1. Di sini kita ketik ping 10.10.10.3. Nah, di sini itu bisa ya teman-teman karena IP server 1 dan IP server 2 itu sama. Di sini kita coba ping di server 2. Ping 10.10.10.2. Nah, di sini itu bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router Debian agar semua perangkat ini bisa saling koneksi. Ini kita masuk ke router Debian. Nah, di sini teman-teman itu harus masuk ke super user terlebih dahulu atau root terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan perintah nano /etc/sysctl .conf. Oke, kita enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini kita cari yang net IP v4 forward ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah nemu nih. Oke, di sini itu pagarnya dihilangkan ya teman-teman. Karena kita tidak dihilangkan, dia akan dianggap sebagai command dan tidak dianggap sebagai konfigurasi. Di sini kita hilangkan. Oke, kita simpan. Oke, kemudian di sini kita aktifkan menggunakan sysctl -p. Oke, selanjutnya saya akan coba ping di klien menggunakan IP milik server 2. Sini kita ketik ping 10.10.10.3. Kita enter. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Kita cek. Selanjutnya kita akan coba ping IP milik klien di server 1. Di sini kita ping dan masukkan IP milik klien, yaitu ping 172.16.1.2.
Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Di sini bisa ping. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kedua, yaitu share internet. Nah, di sini kita akan belajar tentang share internet connecting. Jadi teman-teman, kita akan membuat si router Debian connect, tapi untuk saat ini yang connect ke internet hanya HostOS. Nah, mengapa router Debian tidak bisa connect ke internet? Karena router Debian ini menggunakan mode host only adapter ya teman-teman, bukan menggunakan mode NAT. Oke, kita langsung masuk saja pada VirtualBox-nya. Nah, teman-teman, di sini teman-teman klik yang VM router Debian ya teman-teman. Kemudian teman-teman klik kanan lalu settings. Nah, kemudian klik network. Di sini teman-teman bisa lihat di adapter 1. Nah, adapter 1 ini merupakan yang terhubung ke host menggunakan host only adapter. Sebab itu router Debian ini tidak bisa connect ke internet menggunakan host only adapter. Tapi di sini kita akan buat si router Debian ini bisa connect ke internet walaupun menggunakan host only adapter. Nah, untuk router Debian agar connect ke internet, kita pastikan laptop atau komputer kita sudah terhubung ke WiFi ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya sudah terhubung ke WiFi. Kita cek pada control panel. Teman-teman bisa search control panel. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang network and internet, lalu network and sharing center. Oke, kemudian ada adapter setting. Kemudian teman-teman klik 2 kali pada WiFi yang teman-teman pakai. Lalu kemudian properties. Kemudian teman-teman di sini pilih yang sharing sebelah sini. Nah, di sini itu teman-teman centang yang keduanya ya teman-teman, centang semua. Lalu masukkan di sini Ethernet VirtualBox host only-nya. Setelah itu teman-teman oke ya teman-teman. Nah, kita klik pada VirtualBox host only-nya. Lalu di sini kita lihat details. Nah, di sini itu IP dari VirtualBox host only yaitu 192.168.137.1. Kita lihat di router Debian-nya ya teman-teman. Sini. Nah, di sini kita masukkan perintah nano /etc/network/interface. Teman-teman, di sini saya sudah masukkan perintah nano/etc/network. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ENP0S3-nya. Addressnya kita menggunakan IP si WiFi ya teman-teman, agar bisa connect ke internet. Kemudian untuk netmasknya kita pakai 255 karena /24. Kemudian di sini untuk gateway-nya kita menggunakan yang belakangnya 1. Kalau untuk addressnya teman-teman bebas mau menggunakan 10 atau 2 atau apapun itu ya teman-teman, selain 1. Kalau gateway itu yang belakangnya harus 1. Kemudian teman-teman CTRL-X lalu Y. Oke. Nah, di sini kenapa kita menggunakan WiFi? Karena untuk connect ke internet dia harus menggunakan WiFi karena WiFi adalah sumber internet. Jadi untuk terhubung ke internet dia melalui interface WiFi. Kemudian kita akan coba ping gateway milik ENP0S3 atau gateway-nya sendiri, yaitu ping 192.168.137.1. Nah, di sini sudah connect ya teman-teman. Kita CTRL-C. Kemudian di sini kita harus mematikan Windows Firewall di control panel. Nah, di sini teman-teman bisa ke control panel. Lalu klik System and Security, Windows Defender Firewall. Nah, di sini itu saya sudah mematikannya. Nah, belum. Bagi teman-teman yang belum, itu teman-teman bisa klik yang Turn Windows Defender Firewall. Nah, di sini teman-teman itu klik turn off ya teman-teman. Kita turn off kan semua. Karena kalau
dia tidak bisa connect ke internet. Kita klik yang ini ya teman-teman, yang silang ini, jangan yang on. Kemudian kita cek apakah router Debian sudah connect ke internet dengan cara ping 8.8.8.8, enter. Oke, di sini dia sudah connect ke internet ya teman-teman. Kali ini cukup sampai di sini, kita lanjut materi selanjutnya. Kita akan konfigurasi NAT di router. Jadi NAT itu dia singkatan dari Network Address Translate, atau digunakan untuk menerjemah IP public ke IP private dan sebaliknya. Jadi di sini kita lihat topologi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat IP private-nya yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman, dan IP private-nya itu 10.10.1. Ini maka diterjemahkan ke IP publiknya. Nah, nanti server 1, server 2 dan klien bisa connect ke internet. Untuk mengetahui VM ini bisa terhubung ke internet dengan menggunakan ping 88. Itu sukses atau bisa. Di sini kita akan konfigurasi di router Debian. Jadi di sini teman-teman bisa masuk terlebih dahulu ke root dengan perintah sumin lalu enter. Di sini kemudian masukkan passwordnya, lalu kita masukkan perintah IP tables. Sebentar teman-teman. IP tables, lalu min t kecil nat spasi min a kapital, lalu post routing spasi min o kecil, lalu npost 3 spasi min j kecil, kemudian masquerade kemudian kita enter. Nah, di sini belum bisa ya teman-teman, karena kita belum masukkan file ISO-nya. Kita ketikkan perintah apt strip cd-rom, kemudian add. Nah, di sini jika terdapat perintah untuk memasukkan ISO, teman-teman tinggal pilih CD-ROM yang ini di sini. Itu kemudian teman-teman klik kanan, lalu teman-teman masukkan ISO yang teman-teman pakai ya teman-teman. Nah, karena saya sudah, jadi saya tidak perlu memasukkannya lagi. Di sini saya langsung ketikkan saja perintah apt strip get spasi install IP table, kemudian enter. Oke, di sini kita ketik Y lalu enter. Oke, di sini kita masukkan kembali perintah IP tables seperti ini ya teman-teman. IP tables, sebentar, IP tables spasi min t kecil spasi nat spasi min a kapital, lalu kemudian post routing spasi min o spasi npost 3 spasi min c, lalu masquerade. Kemudian mari teman-teman di sini kita ulang. Nah, di sini IP tablesnya itu kita jangan kasih spasi ya teman-teman. IP tables digabungkan, kemudian kita enter. Oke, kita cek ping 88 di klien ya teman-teman, atau klien Ubuntu. Nah, di sini kita bisa cek ping 8.8.8.8, enter. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman.
Selanjutnya kita ping 88 di server 2. Ping 8.8.8.8 enter. Nah, di sini dia juga TTL ya teman-teman, berhasil. Kemudian lanjut ping 88 di server 1. Nah, di sini dia juga berhasil ya teman-teman. Jadi konfigurasi NAT sudah berhasil. Untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kita akan belajar konfigurasi NAT permanen 1. Pastikan di klien dan router bisa ping 88. Kita coba ping 88 di router ya teman-teman. Nanti kenapa kita harus melakukan konfigurasi NAT secara permanen? Sebab jika kita menggunakan NAT biasa, nantinya NAT ini setelah di power off kita nyalakan lagi, maka konfigurasi NAT biasa akan hilang. Karena kita menggunakan NAT permanen, di sini kita akan membuat konfigurasi NAT tersebut menjadi permanen. Maka nanti si klien server 1 dan server 2 tetap bisa mendapatkan akses internet, bisa ping 88. Nah, untuk konfigurasi NAT kita harus membuat direktori terlebih dahulu di router ya teman-teman. Di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat direktori terlebih dahulu di router dengan perintah mkdir lalu /etc /ip tables. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah ip tables save teman-teman, ip tables strip save lalu tanda seperti ini, lalu /etc spasi /etc /ip tables /rules .v4. Kemudian nah v4 ini berarti IP versi 4 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kita bisa cek dengan perintah cat /etc /ip tables kemudian /rules v4. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang tersimpan di direktori IP tables ya teman-teman. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian untuk konfigurasi NAT secara permanen bisa otomatis berjalan. Kita masukkan perintah nano /etc /apt kemudian /sources kemudian .list. Kita enter. Di sini teman-teman bisa ketikkan seperti ini, lalu kita simpan ya teman-teman dengan ctrl-x, kemudian y, enter. Oke, kemudian di sini kita bisa ketikkan apt update, enter. Kita tunggu. Kemudian di sini kita ketikkan apt install ip tables lalu strip persistent. Oke, kemudian kita enter. Di sini kita masukkan y atau ketik y kemudian enter. Kemudian kita coba ping 8.8.8.8. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang keenam, yaitu fix IP address Debian router server. Jadi kita akan memperbaiki IP address yang mana jika Debian router dan juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut hilang. Saya cek IP-nya terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat nPost 3, nPost 8, dan nPost 9. Nah, hal tersebut akan mendapatkan administrator karena ditakutkan akan di remote dari jarak jauh, sedangkan IP address-nya hilang. Caranya yaitu dengan masuk ke nano /etc/network kemudian /interface, kemudian kita enter. Nah, di sini itu teman-teman di sebelah di atasnya ifast nPost init static itu teman-teman ditambahkan auto nPost berapa, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena saya sudah, jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi, jadi saya cukup keluar saja di sini. Oke teman-teman, jadi untuk materi yang ke-6 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-7, yaitu konfigurasi resolver. Nah, kita akan coba ping 88 di server 2. Nah, di sini itu jika tidak bisa itu teman-teman bisa masukkan nano /etc/resolve/8.conf, kemudian enter. Nah, di sini itu name servernya itu dia name server lokal ya teman-teman. Di sini kita kasih pagar. Kemudian di sini kita enter, lalu enter. Kita masukkan name server 8.8.8.8. Kemudian kita enter, kemudian kita ctrl+X, kemudian Y, enter. Lalu kita coba ping google.com. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Jadi kita coba lanjut di router Debian. Nah, di sini kita bisa ping 888, enter. Nah, di sini dia bisa. Kita coba ping Google. Nah, di sini juga dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ping di klien Ubuntu. Ping klien Ubuntu kita ketik ping 8.8.8.8. Di sini dia bisa. Kemudian kita ping Google. Nah, di sini dia tidak bisa. Jadi kita harus masukkan perintah nano /etc/resolve.conf. Kemudian kita di sini arrow bawah, lalu name servernya kita pagar. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini masukkan name servernya yaitu 8.8.8.8. Kita enter. Sorry teman-teman, kita ctrl+X atau ctrl+X, kemudian kita Y, enter. Kemudian kita ping 8.8.8.8, enter. Kemudian kita ping google.com.
Nah, di sini dia sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, di sini kemudian kita coba ping server 1. Ping 8.8.8.8, enter. Sini dia bisa, kemudian ping google.com, apakah dia bisa? Sini kita konfigurasi terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah bisa ping Google ya teman-teman, karena tadi saya sudah mengkonfigurasi di resolve configuration. Oke, untuk bab 16 cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.